Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis SWOT dalam unit kerja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwis Nedawaru dengan NIM 10202401. Yang pertama, konsep dasarnya yaitu menekankan pentingnya mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, termasuk kelengkapan pengisian rekam medis dan pengembalian berkas tepat waktu agar tidak menghambat proses lanjutan seperti coding, assembling, atau klaim asuransi. SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mengaruhi mutu pelayanan, sehingga membantu manajemen dalam menyusun strategi peningkatan kerja. Analisis ini bermanfaat untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, mempertahankan kekuatan, memanfaatkan peluang, meminimalkan kelemahan, dan mengantisipasi ancaman. Dan dalam konteks rekam medis, penerapan SWOT mendukung perencanaan strategis rumah sakit agar lebih proaktif, menetapkan visi, misi, serta kebijakan baru, sekaligus meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengolahan informasi kesehatan yang baik dan terintegrasi. Faktor strengths. Identifikasi kekuatan atau strengths dalam penerapan RME mencakup kemudahan penggunaan sistem oleh seluruh pengguna. Pembatasan hak akses sesuai profesi yang mempermudah audit, dukungan dan respon cepat tim IT, serta integrasi dengan unit lain seperti radiologi, laboratorium, farmasi, gizi, dan billing. Selain itu, tersedia hardware memadai termasuk tablet atau HP untuk dokter, adanya dukungan dana dan SDM kesehatan dalam penggunaan serta pemeliharaan RME, dan kebiasaan petugas UKMIK menggunakan standar akreditasi dalam pencatatan rekam medis. Faktor weakness. Kelemahan penerapan RME meliputi keterbatasan jumlah petugas IT yang memperlambat respon, belum adanya regulasi khusus tata kelola, sistem pencatatan yang masih hibrid atau beberapa formulir tetap manual, integrasi data IGD dan rawat jalan rawat inap belum otomatis, serta lemahnya pembatasan hak akses antar instalasi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan RME tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kesiapan organisasi, SDM, tata kelola, dan budaya kerja, sehingga pencatatan manual masih menjadi kendala yang memperlambat pelayanan. Faktor opportunities. Peluang penerapan RME mencakup dukungan Kementerian Kesehatan melalui regulasi PMK 24/2022, kerjasama dengan vendor dan tim IT internal yang responsif, dukungan dana yayasan, serta pengembangan mandiri oleh tim IT rumah sakit. Faktor ini mendukung percepatan digitalisasi, peningkatan efisiensi, serta kesadaran akan pentingnya tata kelola data pasien yang aman, sehingga UKMIK berpeluang berkembang sejalan dengan program pemerintah digitalisasi rekam medis. Threats. Ancaman penerapan RME meliputi server down yang mengganggu akses dan penyimpanan data pasien, sistem hybrid yang menghambat sinkronisasi kebutuhan upgrade hardware, serta tuntutan integrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Kondisi ini berisiko menimbulkan duplikasi proses, peningkatan beban kerja, hingga ketidaksesuaian informasi. Dari sisi eksternal, meski ada dukungan regulasi PMK 24/2022 untuk transformasi digital, rumah sakit tetap menghadapi risiko kebocoran data dan untuk menyesuaikan proses bisnis dengan sistem informasi agar penerapan RME berjalan optimal. Matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 9 sel dengan 4 sel faktor kunci SWOT dan 4 sel strategi SOWO, SP, dan WT yang digunakan untuk merumuskan alternatif strategi, bukan menentukan pilihan terbaik. Alat ini membantu menyesuaikan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Contohnya, pada penelitian di RSUD Kota Madiun, peneliti menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mengidentifikasi faktor SWOT atau SWOT pada unit pendaftaran pasien. Kemudian, menyusunnya dalam matriks SWOT sebagai dasar perumusan strategi kebijakan. Matriks SWOT ini yang didasarkan pada IFAS atau faktor internal
dan EVAS atau faktor eksternal menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu SO, ST, WO, dan WT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja unit ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang tergambar dalam matriks tersebut. Matriks SWOT. Yang pertama itu strategi SO. Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang seperti pengembangan sistem informasi rekam medis, peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penambahan sarana identifikasi pasien. Kedua, strategi ST. Itu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, misalnya peningkatan pendidikan staf, perencanaan unit, cost, dan keamanan data. Ketiga, strategi WO. Berfokus pada pengurangan kelemahan dengan memanfaatkan peluang seperti pemenuhan SOP atau SK dan perbaikan sarana untuk menjaga rekam medis. Keempat, strategi WT. Itu berusaha menghindari kelemahan agar tidak terkena dampak ancaman. Misalnya revisi SOP untuk mengantisipasi tuntutan hukum serta penyusunan anggaran unit. Analisis hasil SWOT atau SWOT untuk perumusan strategi pengembangan unit. Rumah sakit PHC Surabaya menghadapi permasalahan mutu rekam medis di mana masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian berkas hingga 43%, termasuk information concern dengan atau serta keterlambatan pengembalian berkas lebih dari standar 1 kali 24 jam. Kondisi ini berpotensi menghambat proses klaim asuransi, menunda pelayanan lanjutan seperti coding dan assembling, bahkan menimbulkan risiko hukum. Untuk itu diperlukan analisis SWOT atau SWOT agar unit kerja rekam medis mampu merumuskan strategi pengembangan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pendokumentasian rekam medis. Identifikasi hasil analisis SWOT. Pertama itu strength atau kekuatan, yaitu SIM RS sudah terintegrasi, fasilitas kinerja memadai, SDM berkualifikasi minimal di 3 rekam medis, ada pelatihan staf secara berkala, telah terakreditasi paripurna Senar 1, pendaftaran berbasis online, terawat jalan sudah paperless. Kedua itu weakness atau kelemahan, yaitu ruang penyimpanan inaktif, tidak ergonomis atau penumpukan berkas. Selanjutnya ketidaklengkapan pengisian rekam medis dan information concern. Selanjutnya keterlambatan pengembalian berkas 1 kali 24 jam. Dan terakhir revisi dokumen menunggu jadwal dokter atau proses lambat. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Itu data rekam medis jadi dasar strategi pemasaran dan program asuransi. Rumah sakit menjadi pilihan medical check-up, perusahaan pelayaran atau pelabuhan, dan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, rekam medis punya nilai hukum dalam menegakkan kedokteran. Keempat, ada threats atau ancaman. Pertama yaitu keamanan data SIM RS atau virus kerusakan teknis, akses tidak sah, dan kedua sistem kadang tauble sehingga menghambat kerja, dan terakhir risiko tuntutan hukum akibat ketidaklengkapan rekam medis. Nah, di sini ada matriks SWOT-nya atau SWOT. Sini sudah tertera pada gambar. Kita lihat sendiri kawan-kawan. Nah, kita sampai ke kasus yang dimana kasus pertama, seorang mahasiswa manajemen informatika dan komputer yang bernama Nirmala sedang menjalani magang di divisi teknologi informasi atau TI atau di sebuah rumah sakit swasta. Nah, selama magang, Nirmala ini mengamati bahwa sistem informasi rumah sakit telah terintegrasi dengan baik dan didukung oleh tim TI yang solid serta jaringan yang stabil. Namun, dia juga menemukan bahwa beberapa software yang digunakan belum diperbarui dan belum ada SOP khusus untuk menangani insiden teknis. Rumah sakit memiliki peluang kerjasama dengan universitas dan mitra CSR untuk pengembangan sistem, tapi juga menghadapi ancaman serius meningkatnya serangan siber dan ketergantungan terhadap eksternal. Dan Nirmala diminta menyusun analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam unit kerja tersebut sebagai bagian dari laporan magangnya. Nah, di sini sampai ke pembahasannya.
yang dimana selama menjalani magang di Nirmala ini mengamati bahwa divisi TI rumah sakit memiliki beberapa keunggulan utama strengths yang cukup signifikan, terutama dalam stabilitas jaringan dan ketersediaan sistem informasi rumah sakit atau SIR yang terintegrasi secara teknis. Nah, di sini kita lihat dari sisi kelemahan weakness-nya, Nirmala mencatat bahwa beberapa software yang digunakan belum diperbarui secara berkala yang bisa menyebabkan kerentanan terhadap bug atau celah keamanan. Nah, ketiadaan standar operating kode atau SOP ini untuk menangani insiden teknis seperti gangguan sistem, kebocoran data, atau serangan siber juga berisiko menimbulkan kekacauan ketika masalah teknis terjadi. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam tata kelola dan manajemen risiko TI di dalam unit. Dari sisi peluang atau opportunities, Nirmala melihat bahwa rumah sakit memiliki akses terhadap dana CSR dari mitra eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan sistem atau pembelian perangkat baru. Selain itu, adanya peluang dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di bidang teknologi informasi membuka kesempatan untuk riset, magang mahasiswa, bahkan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, jadi sedangkan pembahasannya, Nirmala menyimpulkan bahwa meskipun divisi TI rumah sakit memiliki struktur dan tim yang cukup kuat, ada kebutuhan mendesak untuk yaitu memperbarui software secara berkala untuk menjaga keamanan dan kinerja. Kedua, menyusun SOP penanganan insiden TI termasuk protokol darurat dan dokumentasi kasus. Ketiga, mengembangkan pelatihan keamanan siber untuk seluruh staf TI dan pengguna sistem internal. Keempat, mengurangi ketergantungan pada vendor luar dengan meningkatkan kapasitas internal, misalnya dengan merekrut staf tambahan atau melatih personal teknis rumah sakit. Dan terakhir, memanfaatkan dana CSR dan peluang kerja sama universitas untuk riset pengembangan sistem yang lebih efisien dan aman. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, unit kerja divisi TI akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, akan mampu menjaga kelangsungan layanan TI yang mendukung operasional rumah sakit secara optimal. Nah, kasus kedua, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan juga bertugas sebagai asisten laboratorium komputer di kampus, mengamati bahwa laboratorium komputer memiliki perangkat dengan spesifikasi memadai dan jaringan cepat. Tapi perawatan hardware belum rutin dan jadwal pemakaian ruang kurang terorganisir. Laboratorium ini menjadi sarana penting dalam pembelajaran dan praktik pengelolaan sistem informasi kesehatan, seperti pengelolaan rekam medis elektronik dan aplikasi layanan kesehatan digital. Kondisi laboratorium yang kurang terkelola dengan baik berpotensi menghambat penguasaan teknologi informasi yang sangat besar bagi pengembangan manajemen informasi kesehatan yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, masuk ke pembahasan, di mana manajemen laboratorium komputer yang kurang optimal seperti perawatan perangkat yang tidak rutin dan jadwal penggunaan yang tidak terorganisir dapat menghambat proses pembelajaran mahasiswa. Manajemen informasi kesehatan yang sangat bergantung pada akses teknologi untuk memahami pengelolaan data rekam medis dan aplikasi kesehatan digital. Di kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas penguasaan sistem informasi kesehatan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, risiko kerusakan perangkat dan potensi kecurangan saat ujian praktikum dapat mengganggu validitas kompetensi mahasiswa. Sehingga penting bagi pengelola laboratorium untuk menerapkan sistem manajemen yang baik agar sarana ini dapat mendukung pengembangan kemampuan teknis dan profesional mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia di kesehatan digital yang harus berkembang. Nah, kasus ketiga, seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan bernama Kezia melakukan penelitian tugas akhir pada unit kepegawaian di kantor pemerintah daerah yang menggunakan sistem informasi kepegawaian atau SIMPE untuk mengelola data pegawai secara digital. Dalam pengamatannya, Sari menemukan bahwa SIMPE mempermudah pengelolaan data dan sudah terintegrasi dengan database pusat. Namun antarmuka sistem kurang user friendly dan masih terdapat banyak input data manual yang memakan waktu. Selain itu, ada peluang besar untuk mengembangkan aplikasi mobile agar layanan
kepegawaian yang lebih mudah, mengembangkan dan diakses oleh pegawai. Namun risiko kebocoran data pribadi dan perubahan sekelas pemerintah menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Sekarang, di mana Keja diminta melakukan analisis SWOT terhadap unit kepegawaian tersebut guna memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan proses kerja. Nah, jadi pembahasannya analisis SWOT pada unit kepegawaian menunjukkan bahwa keberadaan Simtek sebagai sistem terintegrasi menjadi kekuatan utama yang memudahkan pengelolaan data pegawai secara efisien. Namun entahkah yang kurang ramah pengguna dan proses input data manual menjadi kelemahan yang menghambat produktivitas. Peluang pengembangan aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan bagi pegawai, sekaligus membuka ruang inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Namun ancaman kebocoran data pribadi dan perubahan regulasi pemerintah menuntut adanya peningkatan keamanan sistem serta kesiapan adaptasi terhadap kebijakan baru. Oleh karena itu disarankan pengembangan antarmuka yang lebih user-friendly, otomatisasi input data, dan peningkatan protokol keamanan untuk memastikan sistem kepegawaian dapat berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan pada pembahasan saya ini, yang dimana berikut kesimpulan dalam satu. Dimana analisis SWOT merupakan alat yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sebuah unit kerja sehingga membantu dan dalam merumuskan strategi yang tepat guna, meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan eksternal. Dengan memahami faktor internal dan eksternal tersebut, unit kerja dapat memaksimalkan potensi yang ada sekaligus mengatasi kendala yang menghambat, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan efisien. Penerapan analisis SWOT khususnya dalam manajemen informasi dan teknologi sangat penting untuk memperbaiki sistem, meningkatkan keamanan serta menunjang pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.